Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini kok telat ya jawab saya. Mudah-mudahan yang hadir di majelis yang baik ini Allah curahkan sakinahnya ke dalam hati kita semuanya, amin. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solihin dan solihat, qanitina wal qanitat, taibina wat taibat, abidina wal abidat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina ni'aman katsira hatta la tuhsa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, Ibu, wali santri dan juga mungkin para guru yang hadir di majelis yang baik ini, yang mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah rahmati semuanya, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada MC kita dan juga kepada Ustadz Ihsan. Ustadz siapa lagi yang datang di sini yang belum saya sebut? Para asatid yang hadir di majelis yang baik, semoga dengan kehadiran para guru-guru kita majelis ini menjadi lebih berkah lagi, amin ya rabbal alamin. Kok jadi canggung saya? Kita awali dengan doa terlebih dahulu. Mari tengadakan tangan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa akhrijna min nukhulish syahawat ila jannatil qurubat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari kenikmatan sholat. Ini tema yang sangat indah dan sangat bagus sekali. Karena semua kita ini adalah pelaku sholat, pengamal sholat. Belum tentu menjadi penikmat sholat. Betul nggak nih? Pelaku dengan penikmat itu beda. Jadi oleh panitia hari ini kita mau dinaikkan kelasnya dari pelaku sholat menjadi penikmat sholat. Kan ada istilah peminum kopi dengan penikmat kopi ya Pak. Ada yang kalau dia ketawa pasti tahu itu. Ya, ada peminum kopi katanya, ada penikmat kopi. Apa bedanya Pak? Oh gitu. Ngaco. Nikmat kopi itu katanya nggak pakai gula minumnya ya. Kalau yang masih pakai gula berarti peminum kopi. Kalau penikmat kopi nggak pakai gula ya. Ya, kata ahli kopi begitu, kata penikmat kopi. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, penikmat atau mencari merasakan nikmatnya sholat. Sebelum saya membahas tips-tipsnya, kita akan gali beberapa pendahuluan terlebih dahulu. Sholat secara bahasa memiliki dua makna. Yang pertama dari kata as-sila. Sila itu artinya terpanggang atau terbakar. Ini secara bahasa. Yang kedua, as-shalah bermakna doa secara bahasa. Kalau secara istilah sudah kita tahu kan, suatu yang dibuka dengan takbir, kemudian diakhiri dengan salam, ya, itu istilah. As-silah yang artinya terbakar dan terpanggang ini menarik. Ini isyarat bahwa ancaman orang yang meninggalkan sholat adalah terbakar dan terpanggang di api neraka. Ini yang makna yang pertama. Yang kedua, sholat itu berarti doa. Karena memang salah satu fungsi daripada sholat itu adalah meminta pertolongan atau berdoa kepada Allah untuk meminta pertolongan. Ini secara bahasa saja
kita sudah bisa melihat bahwa sholat itu begitu urgennya, berasal dari silah yang artinya terpanggang di dalam api. Siapa yang tidak sholat maka akan terpanggang di api neraka. Berasal dari kata sholah yang artinya doa, karena memang fungsi sholat itu diantaranya adalah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru pendahuluan. Ada fenomena yang menarik lagi, bentuk jamak dari sholah, sholawat itu bentuk jamaknya. Itu di Al-Quran terulang sebanyak 5 kali. Kata sholat yang berbentuk plural itu terulang sebanyak 5 kali di dalam Al-Quran. Kemudian semua kata kerja perintah sholat yang menggunakan redaksi akimu, akimi, akimu itu terulang sebanyak 17 kali. Subhanallah. Indah ya. Itu berarti Quran itu firman Allah. Kata sholawat jamak dari sholah pluralnya itu terulang sebanyak berapa? 5 kali. Kata akimu ada akimunya itu yang terkait dengan sholat. Akimi terkait dengan sholat terulang sebanyak 17 kali. Isyarat apa kira-kira ini? Isyarat bahwa jumlah sholat wajib 5 dan jumlah rakaatnya 17. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, luar biasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara kita bisa berpindah dari pengamal sholat, naik kelas dari pengamal sholat, pelaku sholat, menjadi penikmat sholat? Ada 2 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah aspek standar prosedur. Oh, standar prosedurnya ada. Aspek yang pertama adalah aspek fikih atau aspek standar prosedur. Gimana bacaannya, ya. Gimana cara takbirnya, fikih sholat. Aspek lahirianya, bagaimana posisi ruku, sujud, tahiyat, bacaannya seperti apa. Ini namanya aspek standar prosedur lahiriahnya. Dan ini berkontribusi untuk membuat kita menikmati sholat hanya 20%. Sedekapnya di sini apa di sini? Wah itu goyang-goyang apa enggak? Nah itu pembahasan. Itu hanya berkontribusi 20% saja yang akan membantu kita bisa menikmati sholat. 80% ditentukan oleh aspek yang kedua, yaitu mindset kita tentang sholat. Ini berarti kalau tadi aspek lahiriah, sekarang aspek sifatnya non fisik, yaitu aspek spiritual, aspek hati, aspek pikiran kita. Bagaimana kita memandang sholat itu? Kasih contoh sederhana. Kalau sholat itu bagi kita adalah kewajiban, kira-kira kalau kita kewajiban jadi beban atau jadi nikmat? Beban. Kalau sholat itu sebagai sebuah kewajiban dalam kurung beban, kira-kira nikmatnya waktu sholat atau setelah sholat? Kan kalau pikul beban begini, aduh berat. Pas ditaruh, kita bilang, kan gitu kan? Makanya lebih sering mana kita mengatakan, alhamdulillah sudah sholat, atau alhamdulillah nikmatnya sholat? Halo? Lebih sering mana kita mengkritik imam karena kepanjangan atau kurang panjang? Kira-kira kita cari masjid yang ekspres atau yang slow, santai?
Nah ini kita lihat dari perspektif apa makna sholat bagi kita, mindset kita, apa makna sholat itu yang akan menentukan 80% loh, yang akan membuat kita itu sholat kita itu menjadi nikmat atau tidak. Nah karena itu pada hari ini saya tidak akan membahas fikih sholat. Di sini udah banyak kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, dan gampang sekali belajar fikih sholat itu gampang. Lihat YouTube aja ustadz yang bisa dipercaya, yang memang sudah track recordnya soleh, ilmunya mumpuni. Buka YouTube, bagaimana cara sholatnya? Nah, insya Allah 10 menit, 15 menit, insya Allah secara standar prosedurnya akan kita kuasai dalam waktu menitan. Maka saya hari ini akan membahas yang 80% itu. Kita akan membahas mindset salat supaya kita menjadi penikmat salat. Kita gantikan mindset yang lama dengan mindset yang baru. Karena rumusnya adalah new mindset, new result. Ya kan? Cara pandang baru, maka hasilnya akan baru. Mau punya istri baru, Pak? Nggak usah ganti istri. Itu juga, tapi ganti mindsetnya. Di dunia ini satu-satunya hanya dia, nggak ada yang sama dan mirip dengan dia. Oh, coba, ya kan? Coba cari yang mirip istri bapak, nggak akan ada. Iya kan? Betul apa betul? Berarti istri saya itu benar-benar unik, ada yang menyamainya, tandingannya nggak ada. Ah ya kan? Emang benar itu kan? Bukan ingin menghibur diri. Memang faktanya memang nggak ada yang mirip kan? Orang aja kalau baju itu sering nggak mau mirip dia. Makanya dia kadang-kadang nggak mau beli yang di tempat-tempat yang diobral gitu. Takut nanti kondangan ada yang nyamain. Bikin sendiri. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi new mindset, new result. Pandangan baru kita tentang salat ini akan melahirkan kualitas salat kita menjadi baru. Kita menjadi penikmat salat. Sudah siap? Baru saya akan membahas tips-tipsnya. Udah jam segitu aja. Padahal kita jam 9 udah selesai ya. Sebentar, jam. Iya. Benar, jam 9 selesai. Kita cepetin ya. Yang pertama, jadikanlah sholat itu sebagai proyek investasi. Waduh, udah seneng kan investasi ya? Kita invest. Berarti invest ini kita berbicara tentang apa kalau investasi? Untung, rugi. Sudah berapa lama kita sholat? Sudah berapa tahun kita sholat? Itu kalau kita lihat dengan kacamata investasi, itu harus kita evaluasi dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Evaluasi, kontrol. Agar apa? Agar kita bisa mengukur apakah kita untung atau rugi. Dan ini ternyata bukan asal-asalan. Ketika bicara sholat, Al-Quran itu selalu menggunakan kata untung dan rugi. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha, sungguh telah beruntung. Untung. Jadi
Berarti kita harus melihat sholat itu dengan kacamata untung dan rugi, investasi. Dan kalau kita tidak buntung, Al-Quran pun mengatakan itu. Fawailul lil musallin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailun, celaka, rugi. Ini bukan kata saya. Betul atau tidak? Karena kita tertarik kepada yang untung-untung, nggak tertarik kepada yang rugi-rugi. Kalau yang bakal nguntungin, antusias kita. Azan pun ngajak sholat dikaitkan dengan untung. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Istawu saw. Nah, ini jadi ingat Mekah begitu kan? Hayya 'alas shalah. Mari kita salat. Hayya 'alal falah. Untung rugi. Saya akan kasih hitung-hitungan. Mestinya kita ini sudah sangat untung. Kenapa? Anggap usia kita pukul rata 40 tahun. Walaupun saya kelihatannya yang jauh lebih muda dari itu. Berarti kalau 40 tahun kita hitung kasarnya telah melakukan salat 5 waktu selama 12.045 hari. Setara dengan 60.225 kali waktu sholat, sama dengan 200.323 rakaat. Oh, udah banyak belum tuh? Hah? Coba kalau kita lihat itu dengan perspektif investasi. Sekian rakaat, sekian hari, ribuan hari, kira-kira mestinya sudah untung nggak? Nah, sekarang kita akan bicara untung biar menarik. Kalau kita analogikan investasi yang jangka waktunya 30 tahun misalkan, berapa keuntungan kita itu? Investasi 30 tahun. Kita hitung saja sekarang setiap sholat untungnya. Dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya ya. Adalah tembusnya doa-doa kita ke langit. Satu sholat. Halo? Kan sholat itu perjalanan kita ke langit ya kan? Area langit yang ada di bumi itu adalah sholat itu sendiri. Siapa yang sudah merasa sumpah dengan dunia lalu ingin keluar dari dunia, sholatlah. Tadi bayangkan keuntungannya apa? Tembusnya doa-doa kita ke langit. Itu satu sholat. Kalau tadi ada berapa sholat? Ada 201.323 rakaat atau 60.220 kali waktu sholat. Jika setiap sholat itu adalah tembusnya doa-doa kita ke langit, itu berarti kualitas sholat kita luar biasa. Berarti seluruh doa-doa kita dan harapan-harapan kita dijamin terkabul. Apa yang akan terjadi? Berarti hari-hari kita ke depan hanya menjalani doa-doa kita yang telah dikabulkan oleh Allah. Ke depan itu kita hanya merealisasi, menjalani
doa-doa kita yang sudah kita kabulkan. Doa kita untuk hari tua kita apa? Doa kita untuk anak-anak kita apa? Doa kita tentang harta rumah kita ke depan seperti apa? Kalau situ sudah menembus langit, berarti kita di masa sekarang, di masa depan hanyalah menjalani doa-doa kita yang telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira menarik? Menarik atau tidak? Nah, kalau demikian kita mau sholatnya sembarangan atau mau menikmati sholat? Ingat tadi upahnya apa? Tembusnya doa-doa kita ke langit. Subhanallah. Berarti nanti ke depan tiba-tiba kita umroh. Oh, ini doa saya yang kemarin. Anak kita kemudian beasiswa. Oh, ini doa saya yang sholat kemarin. Oh, ini rumah saya kok sekarang bagus ya. Ya Allah, itu doa saya yang waktu itu. Kok saya bisa ya jalan-jalan ke Eropa? Ya Allah, itu doa saya. Jadi ke depan kita hanya menjalani doa-doa kita yang telah menembus langit. Kok jadi tegang begini? Kok jadi ngayal? Enggak ngayal. Saya ceramah di sini hasil doa saya itu. Saya umrah September kemarin, hasil doa saya. Ramadan kemarin saya ke Australia, hasil doa saya. Kalau tabungan mas saya tahu tabungan saya berapa. Kayaknya rada nggak mungkin. Ini bukan ingin, karena sholat itu sendiri wasta'inu bis-sabri. Doa itu adalah waktu di mana kita berbicara kepada Allah. Jika engkau ingin mendengarkan Allah bicara, baca Quran. Tapi jika engkau ingin berbicara dengan Allah, sholatlah. Bicaralah kepada Allah. Makanya kan Sami Allahu liman hamidah. Apa artinya? Allah dengar orang yang memujinya. Apabila hamba berkata alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hambaku memujiku. Apabila hambaku mengatakan ar-Rahman ar-Rahim, hambaku menyanjung. Apabila hambaku mengatakan Malik Yaumiddin, Allah jawab hambaku mengagungkan. Apabila hambaku berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, oh ayat ini kata Allah antara aku dan hambaku ini bagi dua. Iyyaka na'budu untukku, wa iyyaka nasta'in untuk hambaku. Apabila hamba itu berkata ihdinas siratal mustaqim sampai akhir ayat, maka Allah mengatakan ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ini Al-Fatihah itu dialog kita dengan Allah, jangan buru-buru. Nah jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira menarik? Berarti sholat yang berkualitas tinggi, sholat yang penuh kenikmatan, sholat yang penuh dengan kekhusyuan menyebabkan doa-doa kita dapat menembus langit dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Makanya ada hadis yang berbunyi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla atau fazi'a ila shalah. Nabi kalau ada kesulitan apa, ada masalah, beliau segera salat. Ini berarti salat ini kalau kita lakukan dengan penuh kenikmatan menjadi jaminan terbaik bagi kita tentang masa depan kita. Berarti ke depan itu kita hanya menjalani doa-doa kita yang sudah menembus langit. Istilahnya salat kita itu proposal. Kalau menembus langit berarti kita saat ini dan di masa depan melakoni permintaan kita yang sudah disetujui dan dijamin dapat terlaksana dengan tuntas dan sukses. Setuju? Sudah sering gak kita ada masalah lalu sholat dan dapat solusi? Sudah sering? Sering sekali. Kenapa kita tidak jadikan setiap sholat itu
menjadi sholat yang terbaik kita, sholat yang berkualitas, sehingga kita mengajukan banyak proposal kepada Allah, yang kemudian jaminannya proposal kita disetujui. Maka hari ini di masa depan kita hanya melakoni doa-doa kita yang sudah dikabulkan oleh Allah. Jadi tips yang pertama apa? Dan ini bukan kata saya, ayat-ayat tadi sudah saya bacakan. Mari kita masuk ke poin yang kedua. Oh, ini keren. Yang ini keren banget. Mudah-mudahan gak ngantuk. Yang mau minum dulu, karena ini butuh konsentrasi. Kalau 2 poin dari ceramah saya ini sudah didapat, insya Allah Anda akan menjadi penikmat salat. Mindset yang kedua, salat adalah sarana dan media komunikasi utama kita kepada Allah. Siapa yang tidak bawa gadget, angkat tangan. Enggak bawa, keren banget ini. Subhanallah, ini luar biasa ya. Iya. Ketinggalan atau bagaimana, Bunda? Oh, berarti nggak luar biasa lah kalau gitu. Saya udah mau muji tadi. Oh, berarti saya nggak ada gadget, Ustaz ya. Ini banyak yang ngomel TV nggak ada gambarnya katanya kan. Ngomel karena biasa nonton TV kan. Saya nggak ada. Saya walaupun saya suka ngisi di TV, nggak pernah saya lihat saya di TV. Nah, saya nggak ada, tungguin. Jadi intinya semua kita punya gadget. Nah, gadget ini media, gadget ini gawai, betul ya? Coba apa perasaan mayoritas kita kalau nggak bawa gadget? Hah? Kalau nggak bawa Quran sudah biasa. Nggak bawa dompet, nggak ada masalah. Kalau bawa, saya pernah ke satu negara luar negeri sana, sama panitia dibekali wifi yang portable. Jadi saya bawa handphone ini, bekali portable. Saya disuruh ceramah dari ibu kota itu, sebutlah Tokyo misalnya. Saya harus ke provinsi yang jauh sana, jauh provinsinya itu, nanti dijemput di sana. Jadi nggak dibarengi, tidak diantar. Nanti di sana Pak Ustadz ada teman kita yang akan jemput. Ya, saya merasa tenang kenapa ada wifi portable. Sampai di stasiun itu kan pintu keluarnya banyak, iya kan? Ini barat, timur, selatan. Saya nggak sempat komunikasikan pintu mana. Akhirnya saya mau telepon, ternyata wifi-nya baterainya habis. Orang Jepang rata-rata jarang yang bisa bahasa Inggris, bahasa isyarat sih. Padahal di kereta itu ada kan colokan, cuma saya nggak waktu itu, kan udah turun. Pas saya mau pakai, bingung saya waktu itu. Untungnya kartu saya ini pasca bayar yang Indonesia punya. Oh ingat, iya. Ini kan pasca, saya bisa telepon, jadi muter teleponnya Pak. Di Indonesia dulu mungkin. Telepon, Ustadz di mana? Wah, gugup saya kan. Tapi ketika nyambung sama orang itu, oh saya di pintu ini.
Ya tunggu Ustaz, karena agak jauh, saya nggak di pintu itu. Dan akhirnya saya bisa selamat ketemu sama yang jemput. Gara-gara apa? Gara-gara media ini. Saya mau kasih kisah nyata. Kisah bocah India dalam buku autobiografi A Long Way Home yang kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Lion. Ini kisah nyata. Di India, seorang bocah terlepas dari orang tuanya di gerbong kereta. Orang tuanya udah turun, dia terpisah dari orang tuanya puluhan kilometer. Lalu anak ini menjadi gelandangan beberapa waktu, lalu ditemukan oleh seorang bapak dan istrinya yang baik hati. Ngelihat ada gelandangan itu, kemudian apa? Dibawa pulang ke rumahnya, diadopsi. Ini kisah nyata. Dan saya sudah cross check. Ini memang kisah nyata. Nah, beruntunglah si bocah ini, kemudian orang tua angkatnya orang India tadi ternyata mereka bekerja di Australia. Maksudnya dibawa ke Australia. Dan saya sudah cek ke teman-teman Australia, bener nggak kisah ini? Dan bener. Di sekolahin sampai selesai pendidikannya jadi orang sukses ini anak. Tapi bayangan tentang asal usul keluarganya terus menerus mendatanginya. Saya ini alhamdulillah punya orang tua yang angkat yang baik, tapi kan bukan orang tua saya yang asli. Dia teringat bayangan-bayangan di masa kecil itu tentang orang tuanya. Apa yang dia lakukan? Saran temennya, cobalah cari informasi melalui internet. Nih modal ini. Modal apa? Ini. Dia berusaha cari informasi melalui gadget ini dengan mengakses internet. Lama-lama kemudian bertemu titik terang dan akhirnya usahanya berakhir dengan hasil yang baik. Bertemulah dia setelah puluhan tahun berpisah dengan orang tua aslinya, sehingga dijadikan film tadi. Ini gadget bagaimana cara kerjanya? Gadget ini berarti dia mengakses big data. Data ini kan berseliweran nih. Volume data luar biasa. Nah, kita pakai ini mengakses. Dan kita tidak akan bisa mengakses kalau kita tidak terkoneksi dengan baik dengan internet. Betul tidak? Makanya koneksi internet yang baik itu membuat kita bisa mengakses big data. Mau apa? Data nasi goreng kambing ada. Mau apa lagi coba? Bebek Madura ada, ya kan? Pempek Palembang ada. Sampai-sampai sekarang saya kalau ada yang mau ngundang saya nggak khawatir saya. Sherlock. Wah. Kalau dulu saya patokannya apa? Apalagi tanda-tandanya. Wah, kalau dulu, sekarang mah enggak. Sherlock. Yang saya khawatirkan apa? Koneksi internet saya bermasalah. Nanti akhirnya apa? Turn right, turn left. Make you turn. Udah, maju mundur, udah kayak Sahrimi udah. Internetnya error. Jika gadget ini mampu mengatasi masalah anak ini sehingga dia berjumpa kembali dengan ayah ibunya disebabkan oleh gadget ini, demi Allah salat itu lebih keren dari gadget ini. Betul? Karena salat itu adalah gawai gadget yang Allah yang bikin. Subhanallah. Sudah nyambung. Dan sholat ini alat media yang kita gunakan untuk mengakses bukan big datanya manusia,
Tetapi kita mengakses big datanya Allah. Kita sedang mengakses big datanya Allah, kemahatauan Allah, kemahabesaran Allah kita akses melalui gadget yang bernama apa? Salat. Ngomong ya. Sebagaimana handphone ini tidak bisa mengakses data dengan baik, dengan cepat, kalau jaringannya bermasalah. Betul ya? Maka salat yang menjadi media kita untuk mengakses big datanya Allah. Kita tidak bisa mengakses big datanya Allah kalau koneksi kita keresek-keresek. Kalau koneksi kita tidak kuat. Dan koneksi yang kuat, koneksi yang baik, itulah yang disebut dengan khusyuk. Sudah nyambung? Sudah nyambung belum? Anda ada masalah apa? Ada masalah ini. Sebentar saya mau menghubungi Allah. Koneksi gimana? Wah, ini koneksinya harus bagus. Kalau enggak, susah saya komunikasi. Enggak bisa saya akses. Maka ketika kita memahami ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita bukan cuma akan menjadi pengamal salat, tapi kita akan meningkatkan kualitas salat menjadi penikmat. Karena kalau kita tidak menikmati salat, berarti disconnect. Kalau disconnect berarti apa yang kita ingin akses dari situ tidak akan kita dapat. Bagaimana? Nyambung atau jangan sembuh? Nyambung atau jangan sembuh? Nyambung kan? Maka jika saat ini ada slogan Internet of Everything, sudah saatnya sekarang kita mengatakan sholat for everything. Subhanallah. Ini teman-teman yang gak hadir ini, pakai apa dia mengakses saya? Hah? Internet. Kalau internet mereka bermasalah, bisa nggak mengakses ini? Dan ternyata internet untuk segala keperluan itu sudah menjadi budaya kita saat ini. Sudah era digital. Makanya TV dengan cara yang lama kemarin udah mau dihilangkan oleh pemerintah. Sekarang kita mau apa? Mau hiburan pakai apa? Mau makan pakai apa? Bapak-bapak ini kalau ditinggal istri pulang kampung menderitanya luar biasa. Dulu. Sekarang tenang mah, GoFood. Semua menjadi solusi dengan ini. Subhanallah. Saya belum lama diundang oleh kantor pajak Makassar. Dulu mereka kalau ngundang harus siapin tiket bolak-balik. Harus nyediain hotel buat saya. Ya kan? Berapa waktu? Sekarang nggak butuh itu. Cukup kasih link Zoom-nya aja. Teman-teman di seluruh Indonesia bisa kemudian mengikuti pengajian. Nah, kalau gadget ini sudah menjadi solusi bagi setiap masalah, jadi sudah lifestyle kita, maka sholat dengan perspektif ini adalah menjadi lifestyle kita. Subhanallah. Dan mestinya setelah kajian ini, kalau kita pahami dua mindset tadi, kita tidak lagi melihat sholat itu sebagai sesuatu yang beban, sebagai sebuah kewajiban, tetapi sebuah media yang menghubungkan kita dengan Allah. Karena itu jaringannya senantiasa akan kita jaga untuk senantiasa kuat. Karena jaringan itu menentukan apakah kita bisa mengakses big datanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Wallahu a'lam. Banyak materi, masih banyak. Waktu kita nggak cukup. Undang lagi aja panitia. Wallahu a'lam. Silakan kepada host kita yang luar biasa. Insyaallah luar biasa. Begitu beruntungnya kita pada kajian pagi hari ini. Insyaallah semoga mampu menambah kualitas sholat kita nantinya. Amin. Baik, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saatnya sesi tanya jawab. Saya akan buka 5 penanya. Silahkan untuk para jamaah yang ingin bertanya terkait mencari nikmatnya sholat, dipersilahkan. Ustaz Marjak. Terima kasih Ustaz Ali. Mohon maaf Kiai. Tadi Pak Ustadz menganalogikan sholat kita itu seperti gadget ya Pak Kiai. Nah, kalau kita punya gadget, saya melihat dari sisi diri kita gitu ya, agar supaya internet kita itu lancar. Kalau dari sisi kita, berarti kan kita harus selalu mengisi paket gitu Kiai ya kan, paket kuota gitu Kiai. Nah, bagaimana supaya apa istilahnya itu paket kuota kita itu selalu terisi gitu Kiai. Kalau kita kan ngisi langsung di itu juga bisa gitu Kiai. Nah, untuk sholat itu bagaimana Kiai caranya? Ya. Terima kasih Kiai. Luar biasa. Supaya ngisi, misalkan yang diisi kan cuma baterai kan? Kalau ada baterainya juga nggak bisa kan? Berarti pastikan dia senantiasa tersambung kepada listrik, ya kan? Supaya powernya senantiasa ada. Senantiasa lakukan pengisian ulang. Ya. Yang menarik, gadget yang bernama sholat itu, kalau kita ini kan gadget ini pengisiannya itu kan internal, eksternal, ya kan, diisi paket. Yang menarik justru pengisian baterai dan pengisian pulsa itu justru ada di dalam sholat itu sendiri. Ini yang menarik. Makanya Nabi SAW bersabda tentang sholat, as-salatu nurun. Nah ini, sholat itu adalah nur. Nur artinya apa? Cahaya, power. Makanya kalau kita sholat baik, berarti aliran listriknya nyambung. Itulah mengapa orang yang sholatnya baik, bagus, maka dia akan memiliki kekuatan untuk kemudian mengendalikan syahwatnya. Allah berfirman dalam surat Thaha, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat." Maka datanglah generasi buruk yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat. Itu artinya sholat yang tidak itu akan membuat orang kemudian dikuasai oleh syahwat. Pemahaman sebaliknya, berarti ketika sholat kita baik, maka power kita itu untuk mengendalikan hawa nafsu itu luar biasa. Maka siapa yang bermasalah dengan hawa nafsunya, maka hendaklah dia memperbaiki sholat. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu membuat orang memiliki kemampuan mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar. Gimana kok bisa? Harus terkoneksi. Jadi koneksi tadi bukan cuma untuk mengakses big datanya Allah, juga sholat itu mengakses powernya Allah. Maka sholat ini everything. Wah, ini luar biasa. Sholat ini for everything. Sayangnya kan kita ini ngomong begini berteori.
Coba dong ngalamin. Aduh, saya pengen si Bulan tuh nelpon saya, HP-nya saya hilang, HP-nya dia. Akses Allah melalui sholat. Itu ada saja tiba-tiba dia nelpon kita lah. Makanya susah, ini kan pengalaman pribadi sifatnya. Harus ngalamin sendiri. Harus ngalamin sendiri. Ya, kalau kita sudah mengalami, kita mengatakan maha benar Allah dengan segala. Nah, rata-rata kan Quran itu kita maha benar. Emang lu udah ngalamin maha benar? Kan gitu kan pertanyaannya. Tapi kalau kita udah ngalamin, kita bilang maha benar Allah dengan segala firman. Apa yang maha benar? Saya udah buktiin nih ayat. Bukan kata Pak Ustadz Anu, Pak Ustadz B, Pak Ustadz C. Saya saksi dari ayat ini. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini ibu ini kasihan, ladies first. Bagi penanya akan dapat door prize. Wah, door prize luar biasa. Kayaknya bakalan banyak yang nanya nih kalau begitu. Jadi grogi, Pak. Ya, silakan Bunda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya bertanya untuk mengenai khusyuk ya. Kayaknya kalau sholat itu setiap sholat baru belum baca Al-Fatihah tapi pikiran udah kemana-mana. Itu bagaimana untuk mengendalikan isi kepala gitu, Pak Ustadz? Ya, luar biasa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, ibu ini bertanya, sholat baru mulai pikiran udah kemana-mana. Pertama, tentu saya mengucapkan selamat kepada ibu. Ya, karena setan masih tertarik sama ibu. Iya kan? Bener nggak? Iya, setan itu kan pasti menggoda orang yang sholat, menggoda orang baik, setan begitu. Kalau orang jelek mana setan mau godain? Ya. Coba aja cewek jelek nggak ada yang godain kan? Kalau cewek cantik banyak yang godain. Oke, memang begitu ya. Kita ini rata-rata level kita ini setan itu masih tertarik kepada kita. Kenapa? Karena kita ini punya dibilang kaya enggak, miskin juga enggak. Artinya barang yang mau dicolong setan dibilang barang mewah enggak ada, karena juga enggak kaya-kaya banget. Dibilang enggak ada lumayan. Nah, namanya orang yang biasa, bukan orang yang terlalu kaya, security-nya biasanya nggak ada, paling di pintu utama doang, ya kan? Bener nggak? Tapi kalau orang sangat kaya, ya biasanya security-nya panjang. Makanya saya heran kalau istana kedatangan katanya yang bawa pistol itu, aneh aja itu. Kok bisa gitu kan? Bener nggak? Betul nggak nih? Orang mau ke kompleks salah satu di antara warga kita aja, udah tanya KTP-nya mana, ya kan? Betul atau tidak nih? Di BSD ini rata-rata begitu, kalau mau ketemu siapa, KTP-nya Pak, mohon. Kadang didampingi malah mau ke sana. Nah, jadi karena kita ini levelnya rumah sederhana, maksud saya rumahnya amalan kita ini masih amalan-amalan umum, masih ada dosa, security-nya enggak. Tapi kalau kita ini amalannya luar biasa, itu setan mau goda kita saja dulu putus asa. Kayak Umar Ibn Khattab itu kan, ya, pas mau lewat gang sini, setan mau lewat gang situ gak jadi ada Umar, wah ada dia nih. Kenapa? Terlalu luar biasa amal solehnya, terproteksi. Makanya orang yang terlalu kaya itu terproteksi dengan security-nya, betul nggak? CCTV di mana-mana. Jadi perampok boleh mikir-mikir kalau mau apa? Enggak deh kalau yang dia mah. Iya. Nyambung analoginya. Ya. Tuh ya. Jadi kita itu ya pertama setan masih tertarik. Berarti level kita memang masih jauh. Nah, ibu perlu memperbanyak amal soleh
Supaya kita ini ibarat orang kaya, kaya banget dengan amal soleh. Kalau amal soleh kita udah kaya banget, otomatis kita akan terproteksi. Jadi ibarat langit itu kan terproteksi. Apabila setan mau datang, ya akan ditembaki dengan syihabar rasadah. Hati seorang hamba itu jauh lebih layak diprotek oleh Allah. Nah, itu ya. Ini filosofisnya. Cara yang paling mudah, kalau ibu mau segera sholat dengan khusyuk, menghilangkan pikiran itu, jadikanlah itu sholat seolah-olah sholat terakhir ibu. Nah, kira-kira itu peluang sholat terakhir berapa persen? Ini bukan nakut-nakutin, ini bukan pengkondisian, betul nggak? Berapa persen itu kemungkinan bisa jadi sholat terakhir? Hah? Berapa persen? 50%? Lebih pasti. Berapa? Bahkan bisa 90% loh. Betul atau tidak? Ini bukan sekedar cara pengkondisian. Kemungkinan besar itu bisa salat terakhir itu bisa 90%. Ketika ibu menganggap itu salat terakhir, kira-kira dunia ada nggak di pikiran ibu? Nggak ada dunia. Yang ada adalah apa? Akhirat sudah. Nah, maka kata Nabi SAW, nah ini juga bukan tips-tipsnya Ustadz. Sallu salatan muaddi'. Nabi yang bilang begitu, bukan saya. Salatlah seolah-olah itu salat terakhirmu. Dahsyat itu. Kita ini salat sih. Muka kita salat, tangan kita salat, kaki kita salat, tapi hati kita nggak ikut salat, itu masalahnya. Muka ini ngadep Ka'bah. Hati kita ngadep yang lain masalahnya. Nah, gimana supaya hati kita, wajah kita menghadap Ka'bah, hati kita menghadap Allah? Sah nggak kalau sholat begini wajahnya Allah? Sah nggak? Nggak sah. Bagaimana ininya ngadap ke sana, ini menghadap kepada selain Allah? Makanya kenapa dalam sholat itu yel-yelnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita pasti berpaling dari yang kecil-kecil kepada yang besar-besar. Betul nggak Bu? Ada rumah kecil, terus ada rumah besar. Ibu berpalingnya kemana Bu? Besar. Ada orang yang punya duitnya kecil dengan duitnya besar, ibu berpaling kemana? Ada orang yang emasnya kecil, ya gramnya, ya. Terus ada yang gramnya tinggi sekali, ibu yang mana? Iya, coba lihat. Kita itu senantiasa terpesona dengan kebesaran itu. Maka selagi masih ada yang lebih besar dari Allah, itulah yang membuat kita kemudian terpalingkan dari Allah. Tapi kalau Allah lebih besar bagi kita, maka semua itu akan tertutupi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini udah lebih 10 menit, brother. Saya mau zoom. Satu kali penanya, Pak Ustaz. Oke, satu kali penanya. Ibu-ibu banyak. Ya, terakhir ya. Ya, terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau nanya. Kadang-kadang sholat kan emang nggak khusyuk ya. Tapi terus kita Kurang kencang suaranya. kadang-kadang sholat nggak khusyuk, tapi kita luruskan kembali kayak gitu kan. Kalau umpamanya biar kita agak tenang gitu, sholat sunat itu bisakah ini biar menambal tidak kekhusyuan itu? Luar biasa, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Justru sholat sunnah itu fungsinya memang menambal kekurangan sempurnaan sholat wajib. Dan untungnya tidak khusyuk itu tidak membatalkan sholat. Iya kan? Tidak membatalkan. Jadi daripada tidak sholat, mendingan sholat walaupun belum khusyuk. Tapi kalau sholat tidak khusyuk dengan sholat khusyuk, pasti sholat khusyuk, gitu ya. Yang penting kita senantiasa berupaya, berusaha untuk senantiasa khusyuk. Sebagaimana kita terbiasa makan pakai tangan kanan, kita nggak biasa makan tangan kiri, minum tangan kiri. Ya, ketika kita sudah terbiasa, caranya tadi mindsetnya itu yang terpenting. Wah, ini investasi saya, gitu. Mau investasi dulu nih. Wah, iya kan? Wah, ini saya banyak problem nih. Saya ingin mengakses Allah. Itu yang dijaga. Lama-lama ketika kita selalu melihat salat dengan perspektif itu, lama-lama sudah automatically dia sudah menjadi habit kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Gimana antum yang tutup? Ya, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih teman-teman yang ada di jamaah Zumar kita yang ada 46 orang ini. Wah, luar biasa. Barakallahu fikum. Kita tengadakan tangan. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alis salata qurrata a'yunina. Allahumma ja'alis salata qurrata a'yunina. Allahumma ja'alna minal mu'minina alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allahumma amla' qulubana imanan wa qur'anan wa khusyu'an wa sakinatan wa tuma'ninatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran Al-Ustaz Al-Hajj Jumharuddin LC atas pemaparan ilmunya yang luar biasa. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa info menarik untuk para hadirin semuanya. Yang pertama, hari ini Syafana Islamic School mengadakan seminar dan open day bagi para jamaah yang punya waktu, dipersilahkan untuk datang hadir di Multifunction Hall Syafana Islamic School, tepatnya di bawah, di lantai bawah. Yang kedua, kajian duha Sabtu depan bersama Kiai Haji Bahrul Hikam akan membahas hadis arba'in ke-3 dan ke-4. Lalu kemudian grand prize umroh untuk para jamaah periode November sampai dengan Juli. Ini untuk 5 orang jamaah. Bagi para jamaah syaratnya setiap kajian duha hadir dan jangan lupa mengisi absen baik offline dan online. Dan selanjutnya adalah sosialisasi door prize dari Bank Muamalat. Untuk perwakilan dari Bank Muamalat kami persilahkan. Mohon maaf, untuk penanya nanti di akhir akan ada hadiah dari Bank Muamalat bagi para penanya saat pemateri tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan saya Kiki dari Bank Muamalat Indonesia Cabang BSD. Saya datang ke sini dengan rekan saya Mbak Winda Ipong dan Mbak Galanahu, ingin sedikit menyampaikan informasi terkait
info terbaru dari Bank Muamalat Indonesia, yaitu program haji. Alhamdulillah Bank Muamalat Indonesia saat ini memiliki pemegang saham yaitu BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Saat ini fokus kami di program haji. Saat ini mengingat masa tunggu haji kurang lebih hampir 26 tahun, estimasi di Jabodetabek. Saat ini ada dana talangan haji dari Bank Muamalat untuk porsi haji yang reguler 25 juta rupiah. Jika menunggu terkumpul sampai 25 juta, itu kan lama, belum lagi masa tunggu haji dan usia jamaah. Saat ini Bank Muamalat memberikan solusi dengan setoran awal 1 juta rupiah, itu sudah langsung dapat porsi haji, di mana menabungnya maksimalnya 60 bulan selama 5 tahun. Dengan nominal 655.000 sudah bisa langsung dapat porsi haji. Bisa maksimal 4 porsi haji. Jika Bapak dan Ibu ingin mendaftarkan anak, orang tua ataupun mertua, itu bisa. Maksimalnya 4 porsi haji. Dan jika Bapak Ibu berminat bisa hubungi kami ataupun di staf guru di Syapane ini. Baik, terima kasih. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mengingat waktu pun juga ya Pak Ustadz. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hadiah untuk para penanya. Yang pertama Ustadz Marjak, oh enggak. Yang kedua Ibu, mohon maaf. Ketiga Bu. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di penghujung acara saya selaku pembawa acara ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal yang kurang berkenan, dan terima kasih. Semoga kedatangan para jamaah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Tsummassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Bagi para jamaah yang berkeinginan untuk haji, bisa langsung menghubungi pihak Bank Muamalat yang ada di depan. Oke, bagi para jamaah yang tertarik untuk berangkat haji, dengan mudah silahkan menghubungi pihak Bank Muamalat. Dan sekali lagi di bawah ada open day dan seminar. Bagi para jamaah yang ada waktu luang, dipersilahkan untuk hadir. Terima kasih. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habib.